Peristiwa pembantaian massal pasca peristiwa 65 menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia. Ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh sebagai PKI harus menjadi korban pembantaian, sementara yang tersisa harus menjalani hidup sebagai pesakitan tahanan politik. Di antara orang-orang tertuduh tersebut, terdapat para seniman dan sastrawan, terutama yang sebelumnya pernah terlibat dalam organisasi Lekra. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah organisasi kebudayaan yang mewadahi para seniman, sastrawan, dan budayawan dengan menggunakan orientasi realisme sosial. Lekra didirikan pada 17 Agustus tahun 1950 oleh DN Aidit, Nyoto, MS Asar, dan AS Darta. Lekra mengajak para pekerja seni untuk turut serta dalam revolusi Indonesia. Pada awal pembentukannya, Lekra merilis mukadimah pertama yang berupa ajakan bagi para seniman dan pemuda Indonesia untuk bergabung demi mewujudkan Indonesia yang demokratis. Pada 1956, Lekra kembali merilis mukadimah kedua yang mengusung visi dan misi realisme sosial dan mendesak para seniman untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia yang tertindas. Lekra terus berkembang dan mengklaim telah mendapatkan 100.000 anggota dari 200 cabang pada tahun 1963. Seniman dan sastrawan besar Indonesia tercatat pernah menjadi bagian dari Lekra seperti S. Sudjojono, Hendra Gunawan, Joko Peki, Pramudia Anantatur, bahkan hingga sang maestro seni lukis Indonesia, Avandi. Pembahasan mengenai Lekra tidak bisa dipisahkan dari Partai Komunis Indonesia. Para inisiator pendirian Lekra adalah orang-orang yang menduduki Komite Sentral PKI, yakni Aidit sebagai ketua umum dan Joto sebagai wakilnya. Selain itu, banyak pengurus inti Lekra yang terdaftar secara resmi sebagai anggota PKI. Akan tetapi, secara formalitas, Lekra tidak berafiliasi dan bukan menjadi organisasi underbow PKI. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara Aidit dan Joto. Aidit menginginkan Lekra menjadi bagian dari PKI dengan tujuan mengumpulkan basis suara dari kalangan seniman. Sementara Joto sebaliknya, menolak menggabungkan Lekra dengan PKI karena sebagian anggota Lekra bukanlah anggota PKI. Pada akhirnya, pendapat Joto yang lebih kuat dan diterima sehingga Lekra tetap menjadi organisasi kebudayaan yang terbuka dengan menerima anggota tanpa memperdulikan status keanggotaannya dalam PKI. Meskipun secara formal terpisah dari PKI, namun tidak bisa disangkal bahwa Lekra mendapat pengaruh dari orang-orang komunis. Hal ini menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk membubarkan Lekra pasca meletusnya peristiwa 65. Bersamaan dengan itu, seniman dan sastrawan bekas anggota Lekra menjadi sasaran penangkapan dan pembantaian. Meskipun tidak menjadi anggota PKI, tidak ada jaminan para seniman bekas Lekra dapat selamat. Mereka diburu, sebagian mati, sebagian hilang, dan sebagian yang lain berakhir dengan menjadi tahanan politik. Salah satu seniman tersebut adalah Amrus Natalsya, seorang pelukis dan pematung, lulusan Akademi Seni Rupa Yogyakarta yang lahir di Medan 88 tahun yang lalu. Namanya sebagai seniman melambung usai karyanya patung berjudul Orang Buta yang Terlupakan pada tahun 1955 dan lukisan yang berjudul Kawan-Kawan pada tahun 1958 berhasil menarik perhatian Soekarno untuk membelinya dan dijadikan sebagai pajangan di Istana Negara. Amrus menjadi salah satu seniman yang tergabung dalam Lekra. Pada pertengahan 1961, ia mendirikan Sanggar Seni Bumi Tarung, organisasi kolektif seniman Lekra di Yogyakarta. Karena keterlibatannya di Lekra, Amrus dan teman-temannya yang ada di Sanggar Bumi Tarung pun menjadi sasaran dalam operasi pembersihan sisa-sisa PKI atau yang dikenal sebagai Operasi Kalong. Amrus tertangkap pada tahun 1968 dan harus menjalani kehidupan sebagai tahanan politik selama beberapa tahun. Kawan Amrus Natalsya dalam Sanggar Bumi Tarung, yakni Joko Pekik, juga menjadi korban dari peristiwa 65. Joko Pekik merupakan pelukis yang lahir di Purwodadi pada tahun 1937. Lukisannya yang terkenal selama menghidupi Sanggar Bumi Tarung adalah Tuan Tanah Kawin Muda, yang menggambarkan perjuangan kaum tani dalam melawan ketidakadilan
dan penindasan tuan tanah yang disokong oleh militer. Karena keterlibatannya dalam Sanggar Bumi Tarung, ia ditangkap dan ditahan di Benteng Frederburg pada tahun 1965 dan dibebaskan pada 1972. Saat ini, Joko Pekik dikenal sebagai salah satu seniman besar yang pernah dimiliki Indonesia. Ia mendapat reputasi sebagai seniman tersohor berkat lukisannya yang sangat terkenal, yakni Berburu Celeng. Lukisan tersebut dianggap sebagai karya yang mampu memprediksi kejatuhan Soeharto pada tahun 1998. Lukisan tersebut terjual dengan harga fantastis, yakni 1 miliar, yang menyebabkan Joko Pekik mendapat julukan sebagai pelukis 1 miliar. Selain Amrus dan Joko Pekik, nama Hendra Gunawan sebagai pelukis kenamaan pada periode itu juga tidak lepas dari pemburuan seniman lekra kala itu. Hendra Gunawan adalah pelukis yang lahir pada tahun 1918. Ia dikenal sebagai pelukis yang karyanya kuat dalam menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Semenjak tahun 1957, Hendra Gunawan aktif terlibat dalam lekra, dan hal inilah yang menyebabkan dirinya harus menjadi tahanan politik selama periode 1965 sampai 1978. Setelah bebas, Hendra Gunawan memilih untuk pindah ke Bali dan melanjutkan pekerjaan melukis dengan gaya lukisan yang terinspirasi oleh kehidupan di Bali. Selain seniman-seniman tersebut, nama sastrawan besar yakni Pramudia Anantatur juga turut menjadi korban peristiwa 65. Pram berasal dari Blora dan dikenal sebagai sastrawan yang beraliran realisme sosial. Ia juga menjadi bagian dari lekra. Bahkan pada tahun 1959 ia didapat menjadi salah satu pemimpin lekra dan turut aktif dalam propaganda melawan seniman Manikembu yang menentang lekra. Salah satu aksinya yang paling kontroversial adalah mendakwa Hamka melakukan plagiasi dalam novelnya yang sangat terkenal, yakni Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pasca peristiwa 65, ia turut menjadi pihak yang ditangkap dan menjadi tahanan politik di Pulau Buru, dan baru bebas pada tahun 1979. Pada tahun 1980, ia menerbitkan buku Bumi Manusia, buku pertama dari tetralogi Buru yang menjadi karya legendaris dari Pram. Selain Bumi Manusia, terdapat 3 novel lain dalam tetralogi tersebut, yakni Anak Semua Bangsa tahun 1981, Jejak Langkah tahun 1985, dan Rumah Kaca tahun 1988. Selain tetralogi Buru, Pram juga menerbitkan karya-karya besar lainnya, seperti Perburuan tahun 1950, Garis Pantai tahun 1987, Arok Dedes tahun 1999, Mangir tahun 2000, dan sebagainya. Pram menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2006 di usia 81 tahun. Terlepas dari keterlibatan pada lekra, Pram dianggap sebagai salah satu sastrawan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Karya-karya para seniman lekra juga tidak luput dari pemberangusan. Pram misalnya, yang harus merelakan banyak karyanya dihilangkan dengan paksa. Beruntung ia sempat menyimpan beberapa salinan naskahnya, sehingga sebagian karyanya yang hilang masih bisa diselamatkan. Namun, menerbitkan novel dari sastrawan lekra juga tidak mudah. Buku Bumi Manusia sempat dilarang untuk beredar oleh Kejaksaan Agung karena dituduh mengandung unsur ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Tidak hanya Pram, seniman dan sastrawan lekra lainnya juga mengalami nasib serupa. Hanya sedikit karya mereka yang dapat dilacak dan diselamatkan. Beberapa di antaranya tersimpan dalam sebuah ruang pameran sempit dan sunyi di Museum Seni Rupa dan Keramik, Jakarta. Hanya ada 10 karya para seniman lekra yang masih tersimpan di museum ini. Di antaranya adalah lukisan karya Hendra Gunawan, Joko Pekik, Trubus Sudarsono, Batara Lubis, dan Amrus Natalsya. Sementara itu, dari 58 film yang dihasilkan sineas beraliran kiri pada periode 1950 sampai 1965, hanya tinggal 2 film yang tersisa. Sisanya lenyap dihancurkan pasca peristiwa 65. 2 film peninggalan era keemasan komunis tersebut adalah Si Pincang, karya Kota Soekardi pada tahun 1951, serta Violeta, film yang ditulis dan disutradarai oleh Bakhtiar Siagian pada tahun 1962. Dari 2 film tadi, hanya Violeta yang masih bisa ditonton. Si Pincang kondisinya sudah terlampau buruk bahkan untuk direstorasi. Dua-duanya hingga kini masih tersimpan di Cinematheque Indonesia, lembaga arsip film bentuk Misbah Yusabiran. Pemburuan, penahanan, penghilangan, bahkan pembantaian terhadap seniman yang terlibat dalam lekra pasca meletusnya
peristiwa 65 menjadi noda hitam dalam sejarah perkembangan seni di Indonesia. Seniman selayaknya dipandang sebagai subjek yang bebas dari kepentingan dan merdeka dalam mengekspresikan pikirannya dalam berbagai bentuk karya. Justru karya dari para seniman akan selalu diperlukan untuk perenungan dan media perlawanan terhadap berbagai masalah sosial yang ada. Maka dari itu, kiranya penting untuk memberikan jaminan kebebasan ekspresi di negara Indonesia pada era modern saat ini.